Hai semua, hari di sini selamat datang di channel Heronli. Di video kali ini kita akan bahas mengenai pemilihan lokasi SKB CPNS 2019 ya. Karena banyak atau ada beberapa teman yang masih bingung mempertanyakan soal pemilihan lokasi SKB CPNS 2019 baik di grup ataupun di chat. Kali ini saya akan sharing ya pertanyaan-pertanyaan atau problem dalam masalah pemilihan lokasi SKB CPNS 2019. Sebelum mulai teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Kemudian share di akun sosial media teman-teman biar teman-teman yang lain dapat infonya. So check this out. Bingung pilih lokasi SKB CPNS 2019? Ini sejumlah jawaban seputar kebingungan pilihan lokasi SKB CPNS di 2019. Nah, pertanyaan pertama itu adalah siapa yang menetapkan titik lokasi? Nah, di lampir atau di laman Twitter ya, Twitter resmi dari BKN, di sini dikatakan bahwa untuk menentukan lokasi tes ditetapkan oleh masing-masing instansi dengan berkoordinasi ke BKN. Pilihan lokasi tes yang disediakan di kantor BKN pusat ya kantor BKN pusat, kemudian ada kantor regional BKN atau UPT BKN yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kantor dan titik tilok ya atau titik lokasi mandiri yang ditentukan oleh instansi. Nah, jadi teman-teman, titik lokasi itu ditentukan oleh instansi masing-masing. Namun pemilihan lokasi untuk SKB itu dipilih oleh atau masuk kewenangan dari peserta SKB CPNS itu sendiri. Nah, teman-teman tinggal cari tahu tilok atau titik lokasi apa aja yang instansi teman-teman ada gitu. Jadi baru pilih lokasinya. Kemudian pertanyaan kedua yang muncul itu adalah aku mendaftar di penempatan provinsi A, tetapi aku berdomisili di provinsi B. Aku harus mendaftar di mana ya? Nah, ini ada lumayan banyak nih pertanyaan teman-teman yang seperti ini. Nah, bila lokasi instansi yang kamu daftar berbeda dengan domisili kamu, jadi berbeda ya. Dalam kasus ini berbeda. Lalu kamu sekarang berada di domisili kamu, maka sebaiknya kamu memilih titik lokasi ujian SKB CPNS di domisili kamu saat ini. Nah, jadi seperti kasus ini teman-teman, karena walaupun kamu milih instansinya di kota A, sedangkan kamu berada di kota B, dan domisili saat ini kamu di kota B. Jadi kamu pilih lokasinya di kota B aja. Nah, namun jika kamu memilihnya adalah di instansi B, di kota A, penempatan di kota A, kemudian kamu berdomisili di kota B, sedangkan kamu saat ini berada di kota A, jadi kamu pilihnya di kota aja. Nah, gitu. Artinya yang lebih dekat, yang aksesnya lebih dekat, lebih mudah gitu. Next, aku mendaftar di penempatan provinsi A, ya A, tapi aku berdomisili di provinsi B atau kota B. Namun saat ini aku sedang berada di provinsi atau kota C. Untuk suatu urusan, jadi harus memilih titik lokasi yang mana. Nah, dilansir juga di laman Twitter BKN dijelaskan bahwa domisili yang dimaksud tidak semata mengacu kepada domisili yang tercantum di KTP. Jadi tidak harus sesuai KTP sih teman-teman untuk pemilihan lokasi ini. Domisili yang dimaksud mengacu pada lokasi keberadaan kamu saat ini. Jadi kamu bisa memilih lokasi ujian SKB CPNS di provinsi kota C. Nah, dalam kasus ini boleh dipilih kota C. Nah, ini seperti yang dilampir di laman Twitter BKN yang dikatakan sebuah definisi domisili yang dimaksud adalah lokasi keberadaan kalian saat ini. Pertama, pilih lokasi dan kabupaten atau kota di mana kalian berada saat ini. Lalu akan muncul pilihan lokasi tes yang disediakan instansi pada jangkauan provinsi, kabupaten, kota tersebut. Nah, jadi kalau pilihnya di kota A, kamu berasal dari kota B, sementara domisili kamu di kota C, jadi udah otomatis pilih ujiannya di kota C saja. Next, aku tinggal di provinsi A, tinggal di provinsi A,
yang bersebelahan dengan provinsi B, jiran nih. Kalau aku memilih titik lokasi ujian di provinsi A sesuai tempat tinggalku, maka jarak aku ke tempat ujian lebih jauh daripada aku memilih lokasi di ujian di provinsi B yang bukan domisiliku. Jadi enaknya bagaimana? Nah, pemilihan lokasi ujian dibuat untuk memudahkan ya, dimudahkan. Jadi kamu tentu bisa memilih titik lokasi ujian yang paling mudah dan mampu dijangkau. Paling mudah dan mampu dijangkau. Dalam kasus ini, kamu boleh memilih provinsi B. Jadi ini, milih di kursi ya. Nah, mudah dan jangkau ini kembali lagi kepada instansi tadi. Apakah lokasi yang tersebut masuk dalam rank atau masuk dalam daftar titik lokasi dari instansi yang kamu lamar ya. Nah ini, pilihlah provinsi, kabupaten, kota yang paling dekat jangkauannya dengan lokasi keberadaanmu saat ini. Pilih lokasinya sesuai atau yang mampu dijangkau. Kemudian aku dan temanku sama-sama tinggal di kota B, tetapi kok pilihan titik lokasi ujian dia dan aku berbeda. Nah ini kasus. Penentuan lokasi tes ditetapkan oleh masing-masing masing-masing instansi ya, dengan berkoordinasi ke BKN. Jadi banyaknya pilihan lokasi yang tersedia pun berbeda tergantung instansi yang kamu lamar. Pilihlah lokasi yang paling mampu kamu jangkau. Tadi ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa pemilihan titik lokasi itu ditetapkan oleh masing-masing instansi berkoordinasi dengan BKN. Nah, jadi bisa jadi instansi 1 dengan instansi 2 itu titik lokasinya beda, ada perbedaan itu. Nah, kemudian banyak sedikitnya titik lokasi ditentukan oleh instansi. Jadi ingat, setiap instansi berbeda-beda. Bisa jadi kamu pelamar instansi A hanya punya 2 pilihan lokasi, sedangkan instansi B punya lebih banyak punya banyak pilihan lokasi tes SKB-nya. Nah, itu jadi bisa jadi itu tadi instansi A dan B itu bisa jumlah titik lokasinya beda-beda ya, tergantung. Kalau dia hanya tingkat instansi tingkat kabupaten, mungkin cuma 1-2 kabupaten terdekat gitu. Aku kok nggak bisa memilih titik lokasi ujian SKB ya. Nah ini untuk teman-teman yang mungkin ada yang tidak bisa memilih lokasi ujian ya, ataupun lokasi ujian SKB, jangan khawatir dulu. Nah mungkin formasi yang kamu lamar memang tidak menyelenggarakan ujian CAT ya, artinya tidak menggunakan SKB-nya tidak menggunakan sistem CAT. Bisa jadi hanya wawancara mungkin, ataupun uji fisik gitu ya, SMAPA atau apa gitu ya, tidak ada ujian CAT-nya. Nah, kalau masih bingung soal pemilihan lokasi SKB CPNS, teman-teman dapat mengunjungi instansi ya, maksudnya tuh mengunjungi laman website instansi masing-masing ya terkait gitu. Lihat pengumumannya, adakah pengumumannya, bagaimana pemilihan lokasinya, berapa jumlah titik lokasi yang tersedia untuk instansi yang teman-teman lamar. Itu perlu dicek di websitenya ataupun laman sosial medianya teman-teman ya. Karena untuk pastikan teman-teman bahwa jadwal pemilihan lokasi itu tinggal 2 hari lagi teman-teman, sampai tanggal 7 ya, 7 Agustus 2020. Nah, jadi usahakan tepat, artinya pastikan titik lokasi yang mana yang teman-teman lamar. Baik teman-teman, demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share di sosial media teman-teman, biar teman-teman yang lain juga dapat manfaat dari video ini. So thank you for watching, see you next video, and say no to drug. Bye bye.